Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan sehingga di pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan kita masih berada di bab wadi'ah atau bab tentang akad titip menitip. Dan pembahasan kita di sesi kali ini itu fokus kepada teknis pengembalian ketika kita dititipi barang, kepada siapa barang itu boleh kita kembalikan. Jadi kita akan kunci dulu, ada dua pihak yang terlibat. Si A yaitu adalah pihak yang menitipkan barang atau disebut dengan mudi, dan kemudian si B itu adalah pihak yang dititipi atau disebut dengan muda. Nah, di sini dikatakan kalau misalkan si B, si pihak yang dititipi atau si muda tadi, dia mengembalikannya kepada orang yang memegang harta tuannya. Berarti ini dikembalikan kepada stafnya, dikembalikan kepada karyawannya, diberikan kepada asistennya. Makanya di potongan sebelumnya disebutkan ilaman yahfaz malahu au mala rabbiha lam yatman. Berarti kalau misalkan nih si B memberikan barang yang dititipkan A kepada B, tapi sama B nggak langsung kasih ke A. Saat dia kembalikan dikasih itu kepada asistennya si B. Asistennya si A misalnya namanya si C atau si D. Ai iza dafa'aha al-muda ila man yahfadhu mala rabbiha lam yatman. Berarti di sini dikatakan oleh penulis, jika B mengembalikan barang itu ke orang kepercayaan si A, maka jika terjadi masalah pada barang, jika terjadi kerusakan, kehilangan, posisi B tidak dimintai resiko atau tidak dimintai untuk ganti rugi. Fahadza al-muda ka'annahu malla minal wadi'ah. Kenapa kok si B balikkan barangnya atau dia kembalikan? Banyak sebab, misalkan malah dia sudah bosen, capek megang atau capek nyimpankan barang, wa arada an yaruddaha, dan dia pengen ya udah saya akan kembalikan. Jadi kata si B, ini kayaknya barang saya nggak bisa pegang lagi gitu ya, saya mau balikin. Faraddaha liman yahfazu mala sahibiha, dia balikkan ke orang yang menyimpan harta si A. Misalkan apa? An yaruddaha la khadamul mudi, dibalikkan kepada siapa? Pelayannya. Jadi si A dia punya pelayan, dia kembalikan tuh. Ini punya bosmu, ini punya tuanmu, ini punya juraganmu, kata dia. Au ila ghulamihi, atau mungkin nanti dia punya budak atau dia punya pembantu, dia punya pelayan, terserah. Intinya kita tahu bahwa orang ini orang kepercayaannya si A, asistennya atau pekerjanya. Au ila ahlihi, atau misalkan langsung diserahkan kepada keluarga, baik itu pasangannya, baik itu nanti anak-anaknya, yang penting dia bagian dari keluarga. Fa innahu la dhaman alaihi, kata penulis, kalau barang itu hilang, kalau barang itu kececer, misalnya jatuh, rusak, yang penting dari B sudah kembalikan, berarti selesailah urusannya. La dhaman alaih ma'annahu lam yakul lahu idfa'ha ila ahli. Padahal kan sebenarnya si A nggak ada bilang sama sekali ke B, nggak ada si A bilang, B tolong ya barang saya antarkan tuh ke pelayan saya, tolong ya barang yang saya titip ke kamu kembalikan kepada si asisten saya. Nggak ada A bilang seperti itu, tapi dengan alasan-alasan tadi si B mengembalikan. Dan lam yuwakil, dan si A tidak memasrahkan hal itu kepada
keluarganya untuk menerima fi qabdiha. Nggak ada dia hubungi misalkan anaknya ataupun pasangannya bilang besok si B itu akan datang dan dia akan kembalikan barang A, barang B, tolong kamu terima. Nggak ada dari A informasi seperti itu. Wahadil mas'alah fiha khilaf. Nah, di sini kalau kita lihat statement awal itu kan seolah-olah tidak ada perbedaan pendapat, tapi ternyata di sini Syekh menyebutkan dan mengatakan di dalam kasus ini ada khilaf. Wa hadhi al-mas'alah fiha khilaf. Di antara ulama ada yang menyebutkan, artinya berpendapat, innahu idza dafa'ah ila man yahfazu mala rabbiha bighairi izni rabbiha fa innahu dhamin. Jadi pendapat ini mengatakan kalau tidak ada izin bighairi izni rabbiha, B, kamu kok serahkan itu ke pasangan si A, kok kamu kasih itu ke anaknya si A, kok kamu kasih itu ke asisten si A, kan si A tidak mengizinkan itu. Berarti kalau ada masalah kamu tanggung jawab, B. Li'annahu lam yuwakkal fi daf'iha ila ghairihi. Si A nggak ada pernah kasih instruksi B balikkan atau serahkan itu kepada selain si A, nggak ada. Wa li'anna sahiba al-wadi'ah qad la ya'tamin ahlahu au khadimahu au 'alaiha li'annahum mufarritun. Jadi karena dia tidak percaya, tidak tentram, tidak ngerasa trust kepada orang-orang yang dititipi. Justru saya percaya ke kamu, B, katanya. Kata si A. Justru kepada pasangannya, kepada anaknya, bisa jadi si A kurang merasa nyaman kalau itu harus dipegang. Atau apalagi misalnya ke pembantunya atau ke asistennya, kepada khadimnya dia. Apa alasannya? Banyak faktor. Misalkan ya, si A tahu kalau keluarganya tadi mereka itu adalah orang-orang yang mufarrid, orang-orang yang kalau dititipkan sesuatu atau disuruh simpan sesuatu itu suka teledor, nyimpan yang nggak benar, atau kemudian nanti kalau disuruh nyimpan suka sembrono. Jadi si A bilang, saya justru nggak percaya barang ini kalau disimpan oleh pasangan. Wallazi yambaghi an yarji fi dzalik ila al-urf. Nah, di sini Syekh Utsaimin menyebutkan pendapat yang beliau condong ke arah sana, dan juga dasar acu yang digunakan sebenarnya untuk kasus semacam ini, kata beliau, itu kita mengembalikannya, apa standar ataupun yang menjadi pertimbangan utama kita dalam memilih, yaitu adalah al-urf. Dikembalikan kepada urfnya, dikembalikan kepada adatnya, kebiasaannya itu seperti apa. Famajaro bihi al-urf ittaba. Kalau memang nanti dia seperti itu, ya sudah, itu kita ikuti kebiasaan yang ada. Dan lam yajri, kalau memang tidak berlaku kebiasaan seperti itu, maka lam yuttaba, kita tidak ikuti. Maksudnya seperti apa? Nanti beliau akan jelaskan. Jadi kalau misalnya nih gelas gitu ya, menurut kebiasaan setempat atau wajarnya, gelas ini kalau dari A titip ke B, kemudian si B mengembalikan gelas atau cangkir ini kepada asistennya, secara urf, kebiasaan yang kita anggap itu boleh nggak atau wajar nggak? Wajar. Tapi misalkan kalau ini adalah uang, misalnya berapa? 20 juta. Wajar nggak kalau kita kasih ke asisten? Jadi itu diantara poin pertimbangan, apakah itu secara urfnya, secara kebiasaan dianggap lumrah, dianggap wajar, dianggap bisa diterima, atau justru sebaliknya. Fal asya as-saminah. Nah, di sini beliau menyebutkan untuk barang-barang yang secara nilai itu masuk kategori barang mahal. Jaratil ada annaha la turaddul wadi'ah minha illa ila sahibiha. Biasanya keumuman yang berlaku itu kita tidak menyerahkan dan tidak mengembalikan barang itu kepada selain A. Kalau yang ngasih adalah dulu A, nitip ke B, B balikkan itu kepada si A, bukan kepada asistennya si A, bukan kepada, kecuali ada permintaan langsung. Ini kan kita diskusinya ketika tidak ada permintaan dari si A. Kalau itu instruksi dari si A, clear permasalahan, B tinggal laksanakan. Dan di sini dikatakan
Wal asya al ahdiyah, ada barang-barang yang ya kita tidak bilang itu murah, enggak, tapi biasa lah ya. Di sini seperti apa? Kal awani, perkakas, jadi piring, gelas, cangkir, apalagi misalnya. Kemudian kasur atau apalagi barang-barang seperti itu. Wal bahaim, hewan, ya mungkin ada kucing, ada mungkin kambing atau apapun itu, hewan titipannya, mungkin hewan ternak atau mungkin yang bukan hewan ternak. Jadi jaratil ada annahu yatawalla qabuluha inda raddiha man yahfazu mala rabbiha. Jadi secara uruf kata Syekh, kalau misalnya kita dititipin sapi, kita dititipin kambing, kita dititipin apapun itu, kemudian kita serahkan kepada keluarga si yang nitipi. Misalnya ini bertetangga nih A sama B. A pada saat dia mau safar, dia bilang ke B, tolong ya saya titip kambing saya, tolong sapi saya carikan makan. Kemudian si B, dia ngerasa kan si A masih punya keluarga, atau si A ada saudaranya, saya pasrahkan saja. Ini secara uruf biasanya tidak dipermasalahkan. Maka ini nanti urusannya yarji fi dzalika ilal urf. Acuan yang kita pakai kata Syekh adalah al-urf. Gimana tuh secara urfnya? Gimana tuh secara kebiasaan yang dipahami oleh masyarakat? Fama jara al-urf bi annahu yadfa'ila man yahfaz mala rabbiha fadafa'aha ilaihim fala dhaman alai. Kalau secara urf itu memungkinkan dan biasa dan sah saja kalau dikembalikan kepada wakilnya ataupun tadi anggota atau stafnya, ya boleh, tidak ada doman. Kalau terjadi masalah, ini kan kita diskusinya ketika nanti muncul resiko, muncul masalah. Kalau barang baik-baik saja, umumnya sih tidak ada masalah. Wa majaro al-urf bi annahu la budda. Nah, kalau nanti misalkan secara urf kayaknya sulit untuk diterima bahwa itu boleh dikembalikan kepada pelayannya, tapi harus ke A-nya langsung. Jika seperti itu dan si A, si B memasrahkan kepada asistennya si A, ya nanti ada apa-apa fa inna alaihi ad-dhaman. Si B harus ganti rugi, tanggung jawab terhadap masalah yang muncul pada barang tersebut. Kemudian apalagi misalkan famasalan al-wasaiq lati fiha isbat ad-duyun 'alan nas wal mabi'at wal mu'ajjarat wa ma asbaha dzalik jaratil 'ada annaha la tudfa ila man yahfaz mala rabbiya. Di antara contoh dokumen-dokumen penting misalnya. Jadi kalau dokumen-dokumen penting terkait dengan catatan utang, catatan pembelian, itu dianggap sebagai dokumen penting juga. Umumnya jaratil 'ada annaha la tudfa, ini kita tidak berikan kepada si asistennya A, tidak kita berikan kepada pelayannya si A atau tadi pasangan atau keluarga si A, tapi langsung kasihkan ke si A. Ini dokumen pentingnya ya, sudah, baik pendirian ini nih saya kasih ke kamu, sudah, serah terima, selesai perkara. Illa iza qala ruddaha ila ahli au ila man yahfazu mali fa'ala maqala. Kecuali memang ada statement langsung, ada perintah, instruksi langsung dari si A. Itu dokumen tolong antar ke rumah ya, nanti diterima oleh anak saya. Nah, selesai sudah. Atau dia bilang itu tolong sertifikat-sertifikat yang kemarin pembelian rumah atau sertifikat kendaraan tolong antar ke istri ya. Nah, sudah, selesai perkaranya. Wa aksuhu al-ajnabiyyu wal hakim. Nah, di sini juga dikatakan kebalikan tadi dari orang yang menyerahkan atau si B menyerahkan kepada si asisten, pembantu ataupun pekerjanya si A, yaitu adalah dia memberikan barang itu kepada ajnabi, justru dikasih ke orang asing yang jelas-jelas la yatawalla hifdza mali rabbiha. Dia itu tidak ada kepentingan atau tidak ada urusan dengan si A, tidak ada hubungan keluarga juga misalnya. Jadi patokannya misalkan tadi A yang menitipkan, si B yang dititipi, barang itu sama si B dikasih ke
si C. Dan si C itu tidak memegang harta si B, si C tidak dapat amanah untuk megang harta si A. Memang beneran dia tidak ada urusan sebenarnya. Wa bihadza tafsir na'rif anna kalimat al-ajnabi yakhtalif ma'naha bi ikhtilafi mawdi'iha. Jadi kata ajnabi, ya, asing, ini itu tergantung konteks. Jadi beda sikonnya, beda situasi kondisi, beda konteksnya, maka penafsirannya ataupun penjelasan makna ajnabi itu berbeda. Kalau konteksnya seperti yang kita bilang tadi, ajnabi itu bukan maksudnya non Arab, tidak. Tapi ajnabi ya di situ adalah orang yang tidak mendapatkan kepercayaan atau tidak dititipi amanah untuk menyimpan harta si A, dan juga tidak dititipi amanah untuk menyimpan harta si B. Itu ajnabi maksudnya di sini. Fa takunu fi mawdi' laha makna wa fi mawdi'in akhar laha ma'nan akhar. Jadi dia nanti tergantung konteks, di konteks tertentu maknanya ini, di konteks yang lain maknanya itu. Fa idza qila tasihhul wasiyah li ajnabi. Nah, termasuk nanti kalau kita dalam pembahasan tentang wasiat, nanti bab wasiat ada dia di ujung pembahasan tentang muamalah ini. Kalau dikatakan tasihul wasiyah li ajnabi dan wala tasih li waris, boleh atau sah kalau buat wasiat untuk ajnabi, tapi tidak sah kalau wasiat itu dibuat untuk waris. Berarti apa maksud al-ajnabi di dalam kalimat tadi? Maksudnya adalah man laisa biwaris. Yang disebut ajnabi adalah selain ahli waris. Itu dia. Berarti pokoknya yang tidak masuk dalam daftar ahli waris kita sebut dengan istilah ajnabi dalam konteks ini. Wa idza qila, nah termasuk nanti ketika dikatakan haram untuk apa? Ya, mengusap wajah perempuan li ajnabi wa yajuz lil maharim. Ajnabi gak boleh tuh sentuh wajah perempuan, tapi mahram boleh. Apa maksudnya di sini? Yang dimaksud adalah yang bukan mahram. Itu arti ajnabi. Allahumma al-muhim anna al-ajnabi fi kulli mawdi'in bihasabi. Jadi kita nanti kalau menerjemahkan atau ketika kita menginterpretasi, memahami makna ajnabi itu dilihat satu kesatuan, case atau konteks obrolannya lagi membahas apa, itu berarti maksud ajnabi disesuaikan dengan konteks tertentu. Falau dafa'aha ila jarihi fahuna naqul alaihi ad-dhaman. Misalnya si B ketika ingin mengembalikan barangnya si A, kepada siapa diserahkan? Kata si B, saya serahkan ke C. Siapa si C? Tetangga si A. Berarti di sini kan sebenarnya antara C dengan si A, C tidak memegang harta si A, tidak mendapatkan mandat, tidak mendapatkan amanah. Kalau barang bermasalah, alaihi ad-dhaman, B harus tanggung jawab. Li'annal jar ajnabi. Nah, di sini dikatakan tetangga itu disebut sebagai ajnabi. Kenapa ajnabi? Karena tidak ada hubungan untuk pegang harta si A atau harta si B. Kemudian la yahfaz mala rabbiha wala mala al-muda fayakunu dhaminan. Nah, di sini dia tidak tidak pegang harta si A, tidak pegang hartanya si B, berarti si B akan dhamin. Idza talifat, jika barangnya bermasalah nanti di tangan si C. Indal jar, dhaman apa? Dhaman ta'addi. Di sini si B dikatakan melampaui batas, melakukan hal yang dia nggak boleh lakukan. Jadi B, kenapa kamu serahkan harta si A kepada orang yang sebenarnya tidak mendapatkan mandat dari si A? Ya kan, tapi C tetangga si A. Mungkin si B berkilah seperti itu. Iya, tetangga. Tapi ini kan gak ada urusan sama si A, si C ini. Li'anahu fa'ala ma la yajuzu lahu. Jadi definisi ta'addi itu artinya melampaui batas, yaitu dia melakukan mala yajuz. Hal itu nggak boleh dilakukan oleh. Jadi tugas kita kalau kita sebagai muda, kalau kita sebagai orang yang dititipi,
perlakuan kita terhadap objek itu konfirmasi sama yang punya. Boleh nggak nih barang saya titip ke C? Boleh nggak nih saya pasrahkan ke si D? Boleh nggak nih kalau saya pindahkan ke sana? Boleh nggak? Supaya apa? Supaya kalau ada masalah di kemudian hari kita nggak ada urusan, clear sudah. Jadi fokusnya dapatkan izin, arahan, instruksi, kita tinggal jalankan. Wal hakim wa huwa al-qadhi wa summiya hakiman li'annahu yahkum bainan nas wa summiya qadiyan li'annahu yaqdi bainan nas. Sekarang si B tidak menyerahkan kepada ajnabi, si B tidak menyerahkan kepada karyawannya si A, dia serahkan kemana? Ke pengadilan, ke hakim, ke qadhi. Idza dafa'aha ilal hakim fa huwa dhamin. Nah, cuman kan kalau di kita kan, ngapain kamu antar ke sini? Bisa jadi pihak pengadilan nggak mau terima juga. Pak, ini ngapain Pak dibawa ke sini? Kalau memang Bapak menemukan atau Bapak dititipi barang, kenapa harus ke pengadilan? Makanya nanti dicek ketika mau mendaftarkan perkara atau mau menitipkan barang, ini mau masuk dalam kasus apa ini? Dan li'annahu lam yu'mar bidaf'iha ilaihi wal hakim innama yakunu naiban anil ghaib awil mayyit aw nahwihima. Jadi kalau bicara pengadilan, nanti mereka bisa masuk secara qadha dari sisi apa? Ya, kalau memang orangnya hilang, nggak ditemukan, nggak tahu kita. Ini kan si B tahu, si A ada. Si A tidak gaib. Si A bukan orang yang wafat. Kalaupun misalnya si A wafat, kan kita bisa juga kasih ke ahli warisnya si A. La an kullin nas. Jadi di sini tidak untuk semua orang. Fa masalan rajulun fi Madinah auda darahim wa qila lahu khudh hadhihi 10 malayin ij'alha indak. Fajalaha indahu summa akhadha wa ataha al-qadhi wa sahibuha mawjud fa halil qadhi al-haq an ya'khudhaha? La. Jadi pengadilan nggak bisa main tarik-tarik saja dengan mengatakan itu kasih ke kami, pasrahkan ke kami. Loh, si B bisa tolak, kan yang punya si A, ada urusannya dengan si A. Wa sahibuha mawjud fa halil qadhi an ya'khudhaha? Al-jawab la wa laysa lil muda al-haq an yusallimaha lil qadhi. Jadi tidak ada hak untuk menyerahkan kepada pengadilan. Amma huna fala darurah. Di sini sebenarnya tidak ada alasan untuk menyerahkan ke pengadilan karena tidak ada kondisi yang darurat. Maka si B atau si muda tadi itu akan dimintai tanggung jawab ketika ada masalah di barang tersebut, baik dari sisi ketika diserahkannya kepada ajnabi atau kepada pengadilan. Dan yutalab sahibu al-wadi'ah al-muda. Wa hal yutalab al-hakim al-awal ajnabi. Pertanyaannya, apakah si A atau si mudi dia bisa tuntut tetangga tadi atau pengadilan tadi? Di sini jawabannya tidak bisa. In jahila, posisinya si hakim atau si tetangga tadi, kalau memang posisinya emang nggak tahu sama sekali, ya sudah, la yutalab al ajnabi wal hakim idza jahila annaha wadi'ah inda muda li'annahuma ma'zuran. Tapi kan juga sebenarnya peluang dia nggak tahu tuh cukup kecil juga. Agak aneh sih kalau misalnya si tetangga lah ya, anggap tadi di sini kan tetangga dikasih tuh, tiba-tiba si B datang ke rumahnya si C. Kata si B, ini C, ini saya mau titip barang ya, nanti tolong kasihkan ke si A. Bisa saja ketika diungkapkan dengan bahasa itu si C tidak ada curiga, dia mengatakan, oh iya nanti saya antar ke tempat si A, karena A memang nggak ada. Bisa jadi emang dia nggak tahu kalau itu titipan, aslinya barang si A dititipkan ke si B. Bisa aja si C berpikiran A beli barang dari si C, dari si B tadi. Kalau dia nggak tahu ya nggak apa-apa, gitu kan. Ja'a al-ajnabiyya rajulun wa qala lahu khudh hadhihi ij'alha indaka wadi'a fa akhadhaha ala annaha milku rajul alladhi a'tahu wa ala annahu muhsin fala dhaman alayh
wal hakim kadzalik la dhaman alaihi. Jadi patokannya si ajnabi itu posisinya sebagai orang baik karena dia murni menolong si B dan dia nggak tahu. Wal mazhab annahu anna lahu an yutalabah wa in jahila wa hujjatuhum annal mala talifa tahta yadi. Nah, bedanya nanti dalam mazhab Hambali, kalau di sini dikatakan wal mazhab itu boleh kita menggugat, boleh kita menuntut kepada ajnabi tadi, orang asing ataupun hakim. Alasannya adalah al-mal talif, harta rusak, hancur, hilang, bermasalah saat berada di tangan orang ini. Wa alama masya alaihi al-matin falaysa lahu an yutalaba. Tapi kalau lihat penulis dari Zadul Mustaqni mengatakan tidak boleh tuh digugat atau dituntut. Apa dalilnya atau argumen yang dipakai? Hujahnya adalah annahu jahil wa muhsin. Jadi ayat ini diulang-ulang terus oleh Syekh Utsaimin ya. Untuk posisi orang-orang yang muhsin, orang yang sudah berbuat baik. Allah berfirman, ma 'alal muhsinin min sabil. Jadi orang yang berbuat baik itu tidak ada sabil, tidak ada dosa bagi dia. Dia berbuat baik. Amma idza alima annaha wadi'atun fa 'alaihima ad-dhaman. Tapi kalau mereka tahu, ya sudah, nanti ada masalah mereka ikut terlibat. Wali sahibi al-wadi'ah an yutalab al-muda' awil hakim awil ajnabi li'anna al-hakim awil ajnabi hasala at-talaf tahta yadihi. Kalian tahu kan itu bukan punya kalian, dan kalian tahu kan bahwa si A belum memberikan izin kepada si B, dan kalian berani, ada masalah kalian terlibat. Wa zaka hasala at-talaf bi taslitihi haula ala hadhihi al-wadi'ah. Jadi mereka-mereka yang tahu dan sadar kemudian ikut campur, di sini nanti ada resiko ganti rugi ketika barangnya bermasalah. Wa amma ma'al jahli fala yutalabul hakim aw wala al ajnabi. Tapi kalau dia emang beneran nggak tahu, ya sudah. Dia bilang, saya nggak tahu Pak, saya taunya itu punya si B. Karena si B pesannya suruh ngasihkan ke si A, ya sudah, saya letakkan di rumah, saya kasih ke si A. Lakin law anal muda, kalau misalkan sekarang si B ya, dikasih 10 juta, kemudian ada titipan uang dan dia simpankan di bank, wa auda'aha fil bank falyatman al-bunuk ahras wala syakka, lakin hadza al-mudi ya'lam anil bunuk wala yurid an yu'tiyaha al-bunuk tadayunan. Jadi di sini kalau si B-nya tidak menyerahkan, jadi sekarang fokusnya ke si C. C-nya itu bukan tetangga, bukan keluarga, bukan pasangan, bukan anak, bukan staf atau karyawan si A, tapi si C-nya itu adalah lembaga keuangan. Kalau dikatakan lembaga keuangan gimana? Secara prinsip sebenarnya ahros wala syak. Lembaga keuangan itu lebih aman sebenarnya, tidak diragukan secara penyimpanan. Jadi kalau tidak ada permainan ya, tapi normalnya tetap dia itu aman. Tapi kalau si A ternyata, saya tahu di lembaga keuangan begini dan begitu, tapi saya tidak mau menyerahkan atau menempatkan uang itu di lembaga keuangan. Faka'annahu nahahu an yu'tiyaha al-bank fa kaunuhu yakhtar an yaj'al indahu ad-darahim wa huwa syahid al-bunuk wa huwa ya'lam wa kullun ya'lam anal bank ahras. Jadi kalau di sini, kalau si A sudah tahu tentang fungsi bank, dia tahu bahwa itu aman, tapi kenapa nggak dimasukkan? Ya emang saya nggak mau, saya pengennya wujudnya dalam bentuk cash. Fa'ita'uha iyyaha bimanzilati nahi an yu'tiyaha al-bank fa yu'tabarhuna muta'addiyan. Berarti kalau sikap si A itu dipahami sebagai saya melarang ya uang saya masuk ke sana, ke lembaga keuangan. Berarti kalau itu dilakukan oleh B, memasukkan uang si A ke lembaga keuangan, ini si B melakukan ta'addi, tindakan melampaui batas, yaitu melakukan hal yang tidak dibolehkan. Ada masalah, dia harus ganti rugi. Lakin fi misli hadhil hal
yuqaddar an yaqul ana la astati. Jadi an ahfadz hadhihi ad-darahim al-katsirah. Jadi saran kita kepada siapapun yang dititipi uang, dititipi harta oleh orang lain, jadi si A nitip ke B, kalau posisi kita sebagai B dan kita merasa tidak aman, kita cukup katakan. Jadi katakan saja, sampaikan kepada si A, mohon maaf nih, la astati an ahfadz hadhihi ad-darahim, uang kamu nih banyak, 100 juta, 500 juta. 500 juta ini kalau saya simpan di rumah saya, ya, ini nggak bisa kayaknya. Ya. Terus gimana? Ya, ta'zan li nishtadda ma'i al-qalaq awul khawf an aj'alaha indal bank. Jadi kita sebagai B, sebagai pihak yang dititipi, kalau ada uang orang di rumah kita, berapa? Sampai 100 juta, sampai 500 juta, apalagi sampai miliaran, itu udah hatinya gak tenang, gelisah. Apalagi kita harus ganti kalau ada masalah. Atau misalnya nanti kita kepikiran kerampokan dan seterusnya. Kecuali memang secara safety dan yang lain di rumah kita bisa dikatakan cukup lengkap, standar, ya oke lah ya. Tapi umumnya kita udahlah, masukkan aja lah ke lembaga keuangan. Fa idza qala na'am fa innahu yu'mal bima adzina lahu fihi. Wa in qala la fa yaqul khudh darahimak. Jadi posisi B itu tinggal kunci di awal. Gimana? Saya masukkan aja ke lembaga keuangan. Enggak setuju? Ya sudah, bawa aja pulang uang kamu. Jadi posisinya B enak sebenarnya. Kalau kamu enggak siap, arahkan ke pilihan ini. Si A enggak mau, ya suruh bawa pulang. Kan kita tidak ada kewajiban nerima itu. La aqbal al-wadi'ah li'anahu, ya. Ini kalau si B keberatan, ditolak saja. Dan itu halal untuk ditolak. Kemudian wa in hadasa khauf aw safar ailil muda biangka surat syarikat. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah di ke sisi keamanan ya. Jadi misalnya lagi ada demo besar-besaran atau ada penjarahan besar-besaran, sehingga si B merasa, wah ini kayaknya tingkat keamanan kita semakin menurun. Atau si B ingin safar, dia ada perjalanan keluar kota, atau dia harus liburan, atau dia harus jenguk keluarga. Kalau barangnya saya letak di rumah, saya juga gak tenang kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi. Maka yang disarankan adalah dikembalikan kepada pemiliknya. Wujuban la yajuzu an yabqiyaha indahu ma'al khauf aw fi baitihi ma'a safar. Di sini dikatakan wujuban, wajib hukumnya dikembalikan kepada si A. Dan enggak boleh dibiarkan di rumah dalam posisi dia ketakutan atau dalam posisi dia sedang safar. Li'annahu fi hadhihi al-hal mufarrid. Izil wajib at-takhallus min al-khauf aw at-takhallus min ibqa'iha fi baitin. Jadi kalau di posisi ini dia bukan ta'addi, tapi dia sebagai orang yang teledor. Dia tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Harusnya kalau kamu ketakutan, ambil barangnya, balikkan. Kamu mau safar, simpankan, cadangkan, atau serahkan kepada yang lain. Fa in hadasa safar minhu lakin al-bait fihi al-ahl wal aulad. Nah sekarang gini, yang safar cuman si B doang. Terus yang di rumah ada keluarganya, pasangannya ada, anaknya ada, orang tuanya ada. Apakah kalau misalnya rumah itu kerampokan, kecurian, dimasuki maling, keluarga tetap atau orang ini tetap harus ganti rugi? Al-jawab la, khususan wa annahu sabakalana annahu idza dafa'a ila man yahfaz mala ila man yahfaz malahu fala dhaman. Jadi kalau posisinya seperti tadi, kan si B tidak teledor. Saya tinggal di rumah itu, rumah tidak kosong ya. Saya tinggal di rumah, saya siapkan di berangkas ya. Saya tinggalkan di rumah itu posisinya ada yang jaga. Berarti kan saya tidak teledor. Kalau saya tidak teledor, ternyata rumah saya juga kemalingan, dibobol maling, saya nggak bisa dimintai ganti rugi. Lakin yang bagi lil muda idza arada an yusafira wala siyama idza kanatil wadi'ah kabira an yaqula lahu inni sa'usafir. Jadi kalau barang titipannya itu misalnya sesuatu yang sangat berharga dan si B akan melakukan perjalanan
Dia konfirmasi, ini gimana nih? Kan kamu titip barang, rumah saya kosong karena sekeluarga kita mau liburan. Ini misalkan anak sekolah udah libur atau kita mau mudik dulu. Fahal ta'zan an abqiyaha indal ahl au arudduha. Jadi kamu pengen gimana nih? Barang biar di rumah saya kalau kosongan, atau di rumah saya ada keluarga biar dipegang keluarga, dibantu jaga, atau barangnya saya kembalikan. Kalau mau ya hari ini saya akan kembalikan karena besok saya akan pergi. Jadi kuncinya ada di komunikasi. Paling enak kalau kita infokan saja kepada pemiliknya. Begini, gimana? Fa in ghaba ay rabbuha au taghayyab al-muhim idza lam yajidhu inda as-safar. Maka yang dilakukan adalah hamalaha ma'ahu inkana ahraz. Nah, tinggal kita lihat. Kalau pada saat kita safar, posisi barang itu lebih aman kita tinggal atau lebih aman kita bawa bersama kita. Fa idza ghaba sahibuha fa innahu. Nah, kalau yang punya si A tadi enggak bisa diakses, enggak bisa ditemui, di WA enggak masuk, di telepon enggak masuk, berarti tugasnya si B membawa barang itu bisyart an yakuna safaru biha ahraz min ibqaiha, dengan catatan kalau dibawa safar itu yang paling aman dan lebih aman. Karena ada juga kebalikannya, kita bawa barang itu safar, pergi perjalanan keluar kota, justru itu malah semakin tidak aman. Kemungkinan dicuri, maling, dan yang lainnya. Lianna safar yahsul fihi afat, lakin ma'adzalika yakul inkana ahraz. Maka dengan catatan kalau memang itu yang dirasa paling aman untuk posisi safar dengan membawa barang berharga. Wa illa yakni wa in lam yakun ahraz au da'ha thiqah ay ja'alaha wadi'ah inda thiqah faman as-thiqah. Nah, kalau memang dia ngerasa tidak tenang dibawa, ya dibiarkan di rumah, dikunci, titip keluarga. Kalau nggak ada orang, titipkan kepada orang yang dia percaya. Dan sekarang, apa yang dimaksud dengan thiqah, orang yang bisa dipercaya tadi? Orang yang memenuhi dua kriteria, yaitu adalah al-quwwah wal amanah. Orang yang memiliki kompetensi, kemampuan, kekuatan, dan ditambah dengan attitude-nya, dia adalah orang yang bisa dipercaya, dia orang yang amanah. Hadzani al-wasfan fi kulli amal, wa qala Allah ta'ala inna khaira man istajarta al-qawiyyu al-amin. Jadi kalau kita bicara rekan kerja ataupun karyawan ataupun apalagi misalkan rekrut seseorang, pastikan dua ini ada padanya, yaitu dia ini orang yang qawi, orang yang kompeten, cakap di bidangnya, bisa. Jadi kalau kita kasih tupoksi, job desk, job subidan, itu clear sama dia. Dan kita butuh orang yang sama dengan orang yang punya kriteria tadi, al-amin, amanah, tidak menggelapkan uang, kemudian kalau dikasih kerjaan dia tidak curang, dan seterusnya. Waqala Al-Jin al-Ifrit li Sulaiman. Ini kisahnya Nabi Sulaiman ketika dia mengatakan ana atika bih, untuk membawakan arsnya Bilqis. Kemudian qabla an taquma min maqamika wa inni alaihi laqawiyyun amin. Jadi dikatakan, jadi penawarannya jin tadi ketika ke Nabi Sulaiman dua. Sulaiman, kamu butuh orang yang kayak saya. Saya punya dua kriteria. Saya itu qawi, cakap, kompeten, mampu, bisa ngerjain tuh job dari kamu, dan amin, bisa kamu percaya deh pokoknya. Fal murad bisiqahuna al-qawi al-amin fala. Nah, di sini kita tidak boleh menitipkan kepada orang yang tidak memenuhi dua syarat ini. Jadi apa contoh orang yang tidak qawi, lemah? Ya, misalkan dia tadi kalau menyimpan barang gampang hilang, dibobol, atau mungkin dia kuat tapi dia orang yang susah kalau dititipi, dalam artian nanti ketika mau ditarik nggak bisa, atau bahkan itu dijual atau diklaim jadi punya dia. Fa in qala qail ara'aitum la aqradaha mali'an ayajuz, fal jawab la li'anna al-qarda aqdun la yajuzu illa mimman yamliku al-aqd au naibu. Nah, kalau diutangkan gimana? Jadi kan kalau diutangkan itu sebenarnya tidak hilang.
Jadi uang tadi kata si B, C kamu butuh utang nih 100 juta. Boleh nggak? Jawabannya nggak boleh. Karena kalau kita mau melakukan tindakan pada harta, yaitu tindakannya apa? Diutangkan ke orang lain, ini nggak boleh. Kecuali kita sebagai pemilik uang atau kita mendapatkan izin untuk memberikan utangan ini. Hadal muda lam yuwakkal fi al-qard. Dan kembali lagi ke definisi awal. Kalau akad wadiah, aktivitasnya apa? Nitipkan barang. Gunanya untuk disimpan, bukan untuk ditransaksikan, bukan untuk diutangkan. Ini kembali ke definisi awal. Makanya nggak boleh kalau kita dititipi barang terus kita utangkan. Karena itu bukan punya kita. Dan kita tidak ada izin dari yang punya. Nah, kembali ke tadi. Kalau tadi kita tempatkan uang itu ke bank, ini kan berarti kita ngutangin. Jadi pada saat kita simpan di bank itu kita utangkan. Wanas yusamuna i'ta'al bunuk al-amwal ida'an wa hadha tasmiyah khata'. Kata Syekh, kalau kita menempatkan uang di lembaga keuangan, itu kan orang bilangnya apa sih? Nitip, wadiah, nabung, nyimpen. Tapi sebenarnya itu adalah istilah pemahaman yang khata'. Ya walaupun kalau secara buku tabungan, kalau kita lihat ya, kita print, itu kan jelas ketika kita memasukkan uang, tercatat di laporan itu apa? Kredit dia. Kita sebagai pemberi kredit. Tapi pada saat kita menarik uangnya, debit dia, berkurang. Bal hiya fil haqiqah qard. Jadi dalam urusan kita menempatkan uang di lembaga keuangan, itu adalah kita ngasih utangan. Kita sebagai krediturnya, lembaga keuangan sebagai debiturnya. Nanti kalau misalnya kita yang berutang dibalik, kita debitur, lembaga keuangannya kreditur. Walihaza yantafi'u biha al-bank wa yadkhuluha ayudkhila fi ra'si malihi wa yatajir biha. Makanya uang yang kita input tadi dia akan menjadi modal kerja. Karena memang core bisnis dari lembaga keuangan itu yang mutarin uang tadi. Dia ngutanginnya 100, dibayar dapat 100 lebih, di situ selisih keuntungannya. Li'annahu qard wal ulama nassu tasrihan bi annahu idza adzina al-mudi lil muda an yantafi'a fa hadha yu'tabar qardan. Dan ini disepakati para ulama. Jadi kita fokus kepada hakikat dari sebuah akad. Kalau objek tadi diizinkan untuk digunakan. Jadi A punya barang, dititipkan tuh kepada si B. Dan si B bisa jual ini, kemudian si B bisa tukar ini dan yang lain. Berarti ini nanti yu'tabar qardhan. Berubah, bukan lagi wadiah. Karena wadiah itu tugasnya cuma satu. Saya terima barangnya, sudah saya simpankan. Jadi job desk-nya cuma satu, menyimpankan, bukan menggunakan. Menggunakan nanti bisa juga kalau bentuknya barang dan dia tidak hilang, tidak habis, ya nanti jadinya adalah i'arah. Jadi pinjam meminjam, memakai secara gratis. Kemudian wa yujad bunuk, ada memang lembaga keuangan dia itu takbal wadiah. Dia menerima dan dengan skema wadiah yang asli. Bima'na anad darahim allati tu'ta iyyah taj'aluha fi sanadik muayyanah mahfuzah la yatasarraf fiha al-bank fa hadhihi wadiah mahdhah. Ini benar, wadiahnya murni kalau seperti itu. Artinya si lembaga keuangan menerima titipan tadi, dia tidak utak-atik. Mana Pak? Titipannya sini, kami simpankan, tetap masuk, sudah. Besok mau diambil ya silahkan. Jadi kalau kita bicara wadiah titipan itu yang kita serahkan barang yang sama, besok yang kita ambil juga barang yang sama. Nomor seri uangnya misalnya kita nyerahkan 1, 2, 3, 4. Besok yang kita ambil uang yang sama 1, 2, 3, 4. Beda kalau kita ngutangin, walaupun pecahannya sama-sama 100.000, besok datang 100.000 dengan nomor seri misalkan 789. Itu beda. Wa idza safara biha wa lam yajid thiqah. Nah sekarang kalau dibawa aja lah, sudah ini kayaknya kalau kita tinggal di rumah nggak aman, kalau kita titipkan ke tetangga juga kayaknya kurang aman, udah kita bawa safar saja.
Nah, sekarang pertanyaannya, fama dayasna yu'tiha al-hakim li'an al-hakim waliyum man laisa walahu wali wa dalil ala hadza at-tafsil qaulu ta'ala innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Jadi kalau nanti suatu kejadian ya, kita dititipi barang ternyata lost kontak dengan pemilik. Si A nggak bisa dihubungi, nomor WA-nya sudah tutup, ganti emailnya, dicari ke rumahnya sudah nggak ada, sudah pindah orangnya. Kemana kita serahkan? Ya bisa nanti kalau mau ke pengadilan. Wa hadza amrun bi kulli ma yalzam lil ada fal amr bil ada amrun bihi wa bima la yatimmu illa bihi. Jadi kalau kita dititipin amanah itu berat karena kita harus mengembalikan, menyerahkan kepada pemiliknya. Wa ma'lumun annahu fi misli hadhil hal idza kana safar urdatan lidaya. Jadi kalau kita safar, peluangnya kadang kalau kita bawa barang, makanya orang kadang kalau safar itu dia tidak mau bawa barang yang banyak-banyak kan, uang secukupnya, sekedarnya, karena resiko di jalan dicuri orang, kemudian dirampok. Fa in baqa'uha fa inna baqa'aha inda siqatin huwa alladhi fihi al-ada. Nah, kalau memang yang paling aman adalah kita titipkan tinggal di rumah, tolong ke siapa, tetangga yang kita percaya atau keluarga yang kita anggap dia tadi memiliki dua kriteria itu, ya sudah diserahkan saja. Kemudian yang berikutnya adalah titipan kendaraan. Nah, di sini sebenarnya kan hewan ya. Jadi dia dititipi kendaraan hewan tunggangan, wa man udi adaba faraqibah li ghairi naf'iha. Ini apa hukumnya menggunakan kendaraan titipan? Jadi boleh nggak kita dititipi mobil, dititipi motor, terus kita pakai? Dan pemakaiannya sebenarnya bukan karena manasin motornya, gitu kan? Bukan karena manasi mobilnya. Itu seperti apa? Insya Allah kita bahas di sesi berikutnya. Karena ini masuk ke pembahasan yang baru. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini itu ada faedahnya dan bisa bisa menjadi catatan buat kita dalam urusan muamalah, dalam urusan interaksi ketika nanti kita berhubungan dengan akad titip menitip. Baik, itu saja kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.